Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fajri Khairul Ihsan akan nomor WP 18110073 akan menampilkan presentasi kami yang berjudul pengungkapan. Menurut Evan, pengungkapan adalah penyediaan informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan keuangan itu sendiri. Catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Menurut Work, Turney dan Det 2001 berkaitan dengan informasi baik dalam laporan keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa setelah tanggal statement, diskusi dan analisis manajemen, perakiraan keuangan dan operasi dan laporan keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi lengkap lebih dari kas historis. Dalam SFAC nomor 1 FSAB membedakan antara pelaporan keuangan financial report dan laporan keuangan financial statement. Beberapa informasi lebih baik atau efektif disediakan melalui sarana selain laporan keuangan. Pengungkapan berkaitan dengan sarana selain laporan keuangan. Tujuan dan fungsi pengungkapan menurut Hendrickson, tujuan pengungkapan adalah untuk menyediakan informasi yang signifikan dan relevan kepada pemakaian laporan keuangan untuk membantu mereka mengambil keputusan dengan cara terbaik yang mungkin dengan pembatasan bahwa manfaatnya harus melebihi biayanya. Hal ini menyiratkan bahwa informasi yang tidak material atau relevan harus dihilangkan agar penyajiannya mempunyai arti yang dapat dimengerti. Menurut Belkau, pengungkapan atau disclose memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Menjelaskan item-item yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan bagi item-item tersebut selain pengukuran dalam laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Oktaviani Lianur, nomor BP 18110106, akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu fungsi khusus dari pengungkapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi. Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih, sehingga pemakaian AF perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya, atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu pos statement keuangan. Yang kedua, informatif. Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakaian tersebut. Yang ketiga, kebutuhan khusus. Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan pelindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju, sementara untuk tujuan pengawasan. Informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci. Selanjutnya, jenis-jenis pengungkapan. Menurut Chariri dan Ghazali tahun 2007, terdapat dua jenis pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan otoriter. Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada publik. Pengungkapan wajib digunakan untuk mencegah pemakaian laporan keuangan dari informasi yang dapat menyesatkan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Rosi Variance. Baiklah, saya Rosi Variance, BP 18110096, akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya.
Selanjutnya mengenai pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diharuskan oleh peraturan yang ditetapkan, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan penggunanya. Pengungkapan sukarela menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga membantu para investor untuk memahami strategi bisnis perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi. Pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela oleh perusahaan publik, sebagaimana tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. Pengungkapan sukarela yang termasuk dalam kategori ini adalah pengungkapan tambahan terkait informasi keuangan perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua pengungkapan sukarela perusahaan ini seringkali diungkapkan dalam bentuk laporan tahunan atau annual report. Walaupun sekarang ini cukup banyak perusahaan yang menerbitkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang terpisah dari laporan tahunan dalam bentuk laporan keberlanjutan atau sustainability report. Selanjutnya mengenai tingkatan pengungkapan. Menurut Kariri dan Ghazali, luas atau tingkapan pengungkapan ada 3, yaitu yang pertama ada pengungkapan yang cukup. Pengungkapan yang cukup ini merupakan pengungkapan yang mengandung jumlah minimal pengungkapan sesuai tujuan pelaporan keuangan agar tidak menyesatkan pengambil keputusan. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku sehingga angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Pengungkapan cukup merupakan pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar informasi yang diberikan tidak menyesatkan bagi penggunanya untuk proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengungkapan yang wajar atau fair disclosure. Pengungkapan wajar ini merupakan pengungkapan yang menunjukkan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan. Fair disclosure ini secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Pengungkapan wajar merupakan pengungkapan yang harus dicapai agar informasi didapat oleh semua pihak adalah sama. Selanjutnya ada pengungkapan yang lengkap atau pengungkapan yang penuh atau full disclosure. Pengungkapan yang lengkap merupakan pengungkapan informasi laporan keuangan secara lengkap dan relevan dengan batasan biaya dan materialitas. Full disclosure ini adalah pengungkapan yang mengimplementasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan. Terlalu banyak informasi akan membahayakan, karena penyajian atas informasi tidak penting yang rinci akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan. Perlengkapan penuh merupakan perlengkapan yang harus dilakukan secara menyeluruh atas seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan. Sekian dari Rosi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami. Selanjutnya, metode pengungkapan. Menurut Suharjo, metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statement keuangan beserta informasi lain yang berpaut. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan diantaranya sebagai post statement keuangan, catatan kaki atau catatan atas statement keuangan, penggunaan istilah teknis atau terminologi, penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Selanjutnya, adapun penjelasan dari masing-masing metode pengungkapan yang biasanya digunakan adalah yang pertama post statement atau laporan keuangan. Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui statement keuangan dalam bentuk post atau elemen statement keuangan. Yang kedua, catatan kaki atau footnotes. Catatan kaki atau catatan atas laporan keuangan merupakan metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis
atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk pos atau elemen laporan keuangan. Yang ketiga, penjelasan dalam kurung. Metode akuntansi, makna suatu istilah, penilaian alternatif, dan acuan merupakan informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung. Selanjutnya, istilah teknis. Istilah yang dapat digunakan secara konsisten untuk nama pos, laporan, judul, dan subjudul. Selanjutnya, lampiran. Laporan keuangan utama dapat dipandang seperti ringkasan eksekutif dalam pelaporan manajemen, rincian statement tambahan, daftar rincian, atau semacamnya dapat disajikan sebagai lampiran atau disajikan dalam seksi lain yang terpisah dengan laporan keuangan utama. Yang keenam, komunikasi manajemen. Komunikasi manajemen secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat ke pemegang saham, laporan dewan komisaris, laporan direksi, dan manajemen diskusi and analisis. Yang ketujuh, catatan dalam pelaporan auditor. Sekian dari kelompok kami. Jikalau ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.